قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Shahibul kiram yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Sholat Fardu Maghrib dan Majelis Ilmu Pengetahuan yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah karena malam ini kita masih dapat menyisihkan sebagian waktu untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah. Patut pula kita bersyukur kalau di usia kita yang masih ada sekarang dapat kita gunakan melaksanakan ibadah kepada Allah, sementara masih banyak umat yang tidak dapat melakukannya. Kenapa mereka tidak dapat melakukan? Selalu ada alasan. Ada yang alasannya sibuk, ada yang alasannya capek, ada yang alasannya malas. Padahal sudah sangat jelas sekali Allah dan Rasul sampaikan di dalam Al-Quran dan hadis, ketika umat Nabi Muhammad sengaja mengabaikan, melalaikan, bahkan meninggalkan kewajiban, maka dia pasti menjadi manusia yang rugi. Kalau dia dapat melakukan kewajiban, maka dia patut bersyukur karena banyak sekali yang dia dapatkan yang dipersembahkan oleh Allah. Oleh sebab itu patut kita bersyukur kalau kita masih bisa hadir ke majelis seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak bisa dipungkiri dan dapat dipastikan Allah kasih anugerah yang luar biasa. Satu gambaran sederhana patut Bapak Ibu garis bawahi, patut dijadikan bahan renungan, bahkan kalau perlu diingat sampai akhir hayat. Orang yang mau hadir ke majelis seperti ini, dia dapat keuntungan yang luar biasa. Lalu keuntungan apa yang dia dapat? Insya Allah saya coba sampaikan 4 kelebihan yang didapatkan oleh orang yang mampu hadir ke majelis seperti ini. Mudah-mudahan dengan dijelaskan hal ini, kedepannya kita jadi gemar hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, atau majelis kebaikan yang lain. Kalau di tempat ini ada pengajian rutin sebulan sekali, alhamdulillah. Apalagi kalau seandainya ada setiap minggu, bahkan setiap hari, seperti yang kita saksikan sama-sama. Insya Allah kalau Bapak Ibu mau hadir dengan Pak Ali, hadir aja di Masjid Agung Pelita setiap malam ada. Ini kebetulan tadi Kaumnya juga minta, pengurus Masjid Pelita juga minta, cuma bulan Pak Ali di sini ya. Masjid Agung Pelita saya sudah harus isi di situ juga gitu ya. Tapi dari bulan Pak Ali saya isi di sini. Kalau kepingin
menjadi hamba yang jujur, harusnya jangan pernah kita merasa capek, merasa malas untuk hadir ke majelis seperti ini. Sekali lagi, apa yang didapatkan oleh orang yang mau hadir ke majelis seperti ini, insya Allah saya kasih gambaran 4 saja. Ya. Pertama, Rasulullah katakan dalam satu hadis yang sahih, kalau dibahasakan dengan bahasa kita, orang yang datang ke majelis seperti ini satu langkah, ya. Satu langkah Allah nilai dengan 10 kebaikan. Orang yang dekat dengan tempat ini tentunya pahalanya beda dengan orang yang jauh. Kalau dia mau datang, kenapa? Dinilai Allah satu langkah 10 kebaikan. Satu langkah yang dia lakukan ketika mendatangi majelis ilmu seperti ini, Allah gugurkan 10 dosanya. Kemudian Allah angkat 10 derajat. Kalau yang dia lakukan dengan banyak langkah, dia lakukan berjalan jauh menuju tempat majelis ilmu, maka semakin jauh dia datang, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Itu gambaran pertama. Jadi kalau selama ini kita merasa belum cukup punya pahala, belum cukup kita punya modal, kita merasa belum cukup dengan sanggup untuk nanti menghadap kepada Allah, ketika ada pengajian, ketika ada majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis peringatan, jangan segan, jangan malas kita datang. Sebab benteng terakhir kita untuk selamat di negeri akhirat, di zaman akhir seperti ini, saya berani katakan tinggal majelis ilmu. Kalau saya boleh kasih gambaran, kasih bukti, orang yang selamat di negeri akhirat tentunya orang yang sudah dapat menunjukkan kalau dia hamba Allah yang benar. Orang yang akan diselamatkan oleh Allah di negeri akhirat hanya orang-orang yang takwa saja. Selain dari orang yang takwa tidak akan selamat. Bahkan Allah katakan manusia semuanya sedang menuju neraka Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Anfal, bahkan dikatakan pula di dalam surah Maryam ayat 71-72, Allah katakan manusia itu tidak ada satupun kecuali sedang menuju neraka. Allah katakan di dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara hambaku kecuali mereka sedang menuju neraka itu, kata Allah. Neraka mana yang dia tuju? Neraka yang sudah dinyalakan Allah ketika Rasulullah masih hidup. Neraka itu sudah dinyalakan, Pak. Bahkan ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi berita bahwasanya neraka jahanam sudah dinyalakan, Rasulullah pun bertanya, malaikat Jibril untuk siapa Allah menyalakan neraka? Dengan gamblang malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, Allah memerintahkan malaikat menyalakan neraka jahanam. Tentunya neraka jahanam itu diperuntukkan untuk hamba Allah yang namanya jin dan manusia. Dan seluruh manusia, kata Allah, tidak ada satupun kecuali mereka sedang mendatangi neraka itu. Wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika khamman maqdiya, kata Allah. Ketetapan ini sudah ditentukan oleh Allah dan sudah dipastikan. Artinya neraka jahanam
sudah dibuat oleh Allah, dipersiapkan Allah, dinyalakan atas perintah Allah, itu diperuntukkan untuk hamba Allah yang namanya jin dan manusia. Ya. Lalu yang jadi pertanyaan, manusia yang mana yang akan masuk ke dalam neraka? Makanya Rasulullah sampai pingsan. Ya Jibril, untuk siapa sih dinyalakan neraka jahanam? Kata malaikat Jibril, untuk jin dan manusia. Adakah ya Jibril, manusia yang menjadi umatku akan memasuki neraka jahanam? Lama malaikat Jibril baru bisa menjawab pertanyaan Rasulullah. Berulang kali Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, untuk siapa? Adakah di antara umatmu yang akan masuk neraka jahanam? Akhirnya malaikat Jibril menjawab, ada ya Rasulullah. Begitu malaikat Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad yang akan masuk neraka, saat itu Rasulullah pingsan. Bapak Ibu, diriwayatkan dalam hadis pingsannya Rasulullah itu sampai berhari-hari, Pak. Bahkan berminggu-minggu Rasulullah tidak sanggup memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulutnya. Kenapa? Saking takutnya, karena umatnya ada yang akan masuk neraka jahanam. Rasulullah itu sayang dengan kita. Rasulullah itu khawatir kalau kita sampai masuk neraka. Makanya selalu diwanti-wanti, selalu dijaga, selalu disampaikan oleh Rasul, jagalah dirimu jangan sampai masuk neraka. Nah, yang perlu kita pertanyakan, perlu kita pahami, siapa yang akan masuk neraka jahanam? Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, tinggal kitanya mau tak memahami hal itu. Ya. Apa kata Allah? Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Walaqad darabna, telah aku persiapkan, kata Allah, neraka jahanam. Siapa yang akan memasuki neraka jahanam? Bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, yang jadi pertanyaan, manusia yang mana yang akan memasuki neraka Allah? Manusia yang bagaimana yang akan memasuki neraka jahanam? Allah katakan ada 3 kelompok manusia yang pasti akan masuk neraka jahanam. Siapa manusia yang akan masuk itu? Kelompok yang mana yang dimaksudkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Satu kelompok pertama, orang yang diberikan oleh Allah hati, namun dia tidak mau menggunakan, memikirkan ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, diberi Allah hati, harusnya hatinya bisa memahami, mau memikirkan tentang ayat Allah, namun dia tidak pernah memikirkan ayat-ayat Allah. Saya kasih gambaran. Hari ini, saat ini, di bulan-bulan ini, bahkan akhir-akhir ini, di Samarinda sangat banyak Pak yang buka majelis. Kalau kita arah ke kiri, di sana ada pesantrennya Habib Muhammad. Kalau kita arah ke kanan, sana ada Baitul Arif. Di masjid Baitul Arif saya isi setiap subuh Sabtu, Pak. Jadi kalau mau nambah ilmu, saya buka kitab Bidayatul Hidayah. Bicara tentang pendapat Imam Ghazali, bagaimana cara membersihkan anggota badan kita dari dosa dan bagaimana membersihkan batin kita dari dosa. Itu kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Saya bacakan, buka setiap subuh Sabtu di masjid Baitul Arif, tidak jauh dari sini.
Subuh Ahad tuh di Ibadur Rahman. Subuh Kamis saya isi di Mujibah, masih di gereja sini. Kadang-kadang di Al-Khair saya juga isi. Artinya di Samarinda ini asal kita mau, ya, saya yakin tidak akan cukup waktunya, bahkan tidak cukup tubuhnya asal mau. Tetapi kalau kita memang tidak mau, itu tadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi Allah hati, namun hatinya tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ramai orang buka pengajian, ramai orang datang ke pengajian, ramai orang mengaji, dia tidak pernah kepingin. Selalu sibuk dengan perkara duniawiya, sampai selalu kehabisan waktu, tidak pernah dia sisihkan untuk ibadah kepada Allah. Padahal sudah sering disampaikan, bahkan selalu saya ulang-ulang di dalam rekaman siaran langsung dan sebagainya, orang yang berani tinggalkan kewajiban kepada Allah, bahayanya sangat besar. Ya. Kalau Bapak Ibu mau tahu dalil yang sebenarnya, coba sesekali buka kitab Ihanatul Talibin, ya. Bicara urusan sholat, Allah ancam lewat Rasulnya, barang siapa yang berani meninggalkan sholat satu waktu, maka sanksinya 500 tahun dalam neraka. Satu waktu 500 tahun. Jadi kalau sehari semalam dia tidak sholat, berapa? 2500 tahun. Kalau seminggu dia tidak sholat, ada nggak yang seminggu nggak pernah sholat? Ada. Ada. Di mana? Ya mungkin di dalam sini tidak ada. Kalau di luar banyak mungkin. Kalau satu minggu dia nggak sholat, maka pasti nanti 17.500 tahun dalam neraka. Coba kalau 1 bulan, apalagi 1 tahun, dia nggak pernah sholat. Nanti sampai rumah, ambil kalkulator, hitung sendiri. Kan gitu ya. Kalau kita punya hati, kita punya akal pikiran, kita mampu mencerna, ketika ada ulama menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan ancaman Allah dan Rasul, jangan pernah kita berani menentang, jangan pernah. Kenapa? Sebab apabila tidak kita gunakan memahami ayat-ayat Allah, nanti sanksinya neraka jahanam. Karena Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati namun tidak pernah digunakan untuk berpikir, memikirkan ayat Allah. Jelas Bapak Ibu ya. Nah lalu yang kedua, Allah katakan walahum a'yunun la yusiruna biha. Yang kedua, mereka diberi oleh Allah mata, namun tidak pernah digunakan melihat ayat Allah. Yang dia lihat selalu hal-hal yang lain, tidak pernah dia gunakan melihat ayat Allah. Buktinya sampai hari ini dia belum mampu membaca ayat Allah. Orang yang belum bisa membaca ayat-ayat Allah, belum mampu membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, garis bawahi dan tanyakan dengan ustaz yang lain, dalilnya sangat jelas. Naudzubillah, dia akan menghuni neraka jahanam. Kenapa? Kenapa Bu? Orang yang tidak bisa baca Al-Quran dapat dipastikan nanti masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena orang yang tidak baca Al-Quran pasti tidak akan bisa sholat. Setuju? Setuju tak? Setuju ya? Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana dia bisa ibadah?
Di dalam sholat ada nggak Al-Quran? Ada. Cuman jangan dirubah. Mosok ghairil maghdubi alaihim jawabannya qabul. Ya nggak ada dong, jangan dirubah. Ya, jangan karena politik lalu dirubah, hati-hati jangan. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran tidak akan bisa ibadah. Orang yang tidak melaksanakan ibadah berarti dia bukan hamba Allah. Kalau dia bukan hamba Allah, maka Allah katakan, tuh nanti tujuannya neraka jahanam. Ya. Jadi kalau mau selamat dari ketentuan Allah, termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, segeralah gunakan mata kita selalu melihat ayat-ayat Allah. Sebab dengan kita melihat ayat-ayat Allah tidak ada yang sia-sia. Kalau seandainya kita merasa banyak dosa lewat mata, kita sering melihat sesuatu yang diharamkan, kita sering melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah melalui mata, artinya kita dapat dosa lewat mata. Hapuskan dosa itu lewat mata pula. Ya. Bagaimana cara kita menghapuskan dosa lewat mata? Tuh banyak-banyak lihat ayat Allah. Setiap kita melihat ayat Allah, maka dosa di mata kita digugurkan oleh Allah. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, dosa di telinga kita digugurkan oleh Allah. Kalau kita banyak dosa di mulut, banyak-banyak mengucap ayat Allah, maka dosa di mulut akan digugurkan oleh Allah. Jelas Pak? Jelas ya? Nah, jadi yang pertama yang akan menghuni neraka jahanam terutama. Tahu neraka jahanam, tahu nggak? Bu, neraka jahanam tahu nggak? Belum pernah lihat? Belum pernah ya? Saya kasih gambaran saja ya. Neraka jahanam itu kata Nabi adalah neraka yang paling di bawah, neraka yang paling dasar. Kalau seandainya ada umat manusia atau bangsa jin dilempar ke neraka jahanam, hari ini dilempar 70 tahun baru nyampe. Ya. Saking dalamnya, hari ini dilempar, kalau waktu di dunia 70 tahun baru nyampe dia ke dasarnya, itu sampai nyampe ke neraka itu. Artinya kalau dia sudah dimasukkan ke neraka jahanam, jangan harap dia bisa keluar. Padahal ada kemungkinan kita manusia bisa masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena yang memasuki neraka jahanam itu adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, hanya tinggal kita menghindarinya. Bagaimana cara menghindarinya? Pahami siapa yang akan masuk supaya tidak masuk, hindari. Diberi Allah hati, gunakan untuk memikirkan ayat Allah. Bagaimana caranya? Mohon maaf, merasa bahwa ibadahku masih kurang, merasa sholatku masih banyak ketinggalan. Ketika aku sholat ternyata masih banyak bacaan yang belum kupaham, kewajiban-kewajiban lain masih banyak lagi ku abaikan, bahkan dengan sengaja ku tinggalkan. Kalau kita punya hati dari sekarang mengarahkan, apalagi kalau usia kita sudah di usia senja. Usia senja berapa Pak? 60 senja. Artinya kalau 50 sore sudah. Ya. Kalau 40 tengah hari sudah Pak. Pak Ali berapa? 50 berapa? 51. Masih tinggi ulun sudah sampai 56 Pak. Saya sudah 56. Artinya
sudah mendekati senja. Ya. Kalau kita hitung-hitung umur, saya ambil patokan umur saya Oktober kemarin, bulan Maulid kemarin saya sudah mencapai usia di 56 tahun. Artinya kalau dipotong 15 berarti 41 yang wajib saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bicara urusan sholat, 41 tahun kali 360 kali 5 waktu sama dengan berapa? Ayo, sama dengan berapa? Tuh, ada yang tahu nggak? 41 kali 360 hari kali 5 waktu sama dengan banyak. Itu sudah, ya kan? Artinya banyak. Nah, yang perlu kita pahami, harus kita pastikan sholat kita yang jumlahnya banyak itu udah cukup belum? Itu. Bagi perempuan masih ada dispensasi, masih ada rukhsah, masih ada keringanan, masih ada waktu boleh nggak sholat. Tapi bagi laki-laki tidak ada waktu, tidak ada alasan untuk tidak sholat, tidak ada. Berapa umurnya? Potong 15 tahun kalikan 360 per tahunnya kalikan 5 waktu. Wajib cukup, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau ternyata kurang satu waktu, sanksinya 500 tahun dalam neraka. Tinggal kita sanggupkah menyandang ajab Allah 500 tahun dalam satu waktu sholat? Kalau sanggup, monggo silakan, nggak usah sholat. Tapi kalau tidak sanggup dengan ajab Allah, takut dengan ancaman Allah, tidak berani kalau dimasukkan ke dalam neraka Allah, ya dari sekarang gunakan hati kita memikirkan bagaimana caranya menutupi kekurangan. Bagaimana caranya, Pak? Ada tidak cara menutupi kekurangan? Ada. Kata Imam Syafi'i, kalau kita merasa dulu banyak hutang sholat, dari sekaranglah dikodok. Lalu dikodok, dibayar hutangnya. Diterimakah kodok kita? Wallahu a'lam. Jangankan sholat kodokan, sholat yang kita lakukan barusan tadi maghrib, kita tidak ada yang tahu diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang berhak menerima Allah, yang berhak menolak juga Allah. Kita hanya bisa berusaha memenuhi syarat dan rukun ketentuan di hadapan Allah. Tapi kalau sudah berusaha menutupi kekurangan, insya Allah setidak-tidaknya ada kebijakan. Tidak menutup kemungkinan Allah kasih dispensasi, ya. Allah kasih apa itu? Kalau kita kredit, kalau meninggal orangnya dianggap lunas, apa namanya? Asuransi, ya. Nah bisa jadi Pak. Begitu kita meninggal dunia, sementara kodokan belum selesai, yang kita kodok baru berjalan setahun 2 tahun, hutang kita berpuluh-puluh tahun yang kemarin, tidak menutup kemungkinan dianggap lunas. Kenapa? Kita sudah ada upaya. Yang jadi masalah yang tidak pernah berupaya, tidak pernah berusaha menutupi kekurangan. Setiap hari selalu lalai, setiap hari selalu dia abaikan. Ada kesempatan dia tidak pernah lakukan. Padahal harusnya kalau kita punya hati mau memikirkan ayat Allah, ketika kita merasa punya hutang sholat, segera dibayar. Setuju? Setuju ya? Jadi caranya terserah, mengiringi sholat fardu tidak apa-apa. Bapak Ibu sholat maghrib, selesai sholat maghrib kan biasanya laksanakan rawatib ba'diyah maghrib, ya. Nah kalau saya boleh sarankan, nanti dulu ba'diyahnya, kodok dulu maghrib baru ba'diyah maghrib. Atau kita ba'diyah maghrib baru mengkodok maghrib, boleh, tidak apa-apa. Selesai kita mengkodok maghrib ternyata masih ada waktu, ketimbang habis
habis waktu itu di depan layar kaca, ketimbang waktu habis di depan handphone, ketimbang waktu habis di tempat yang sia-sia, lebih baik kita angkat takbir lagi untuk mengkodok sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Bolehkah? Boleh. Sampai masuk waktu isya, alhamdulillah kita dapat mengkodok maghrib, isya, subuh, johor, asar. Berarti terbayar hutang kita satu kali. Nanti selesai sholat isya, tidak ada kerjaan yang berarti, tidak ada kesibukan, dan kita mampu melakukan dan belum batal wudu, angkat lagi takbir usolli fardal maghribi salatsa rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Lakukan setelah selesai qada maghrib, lanjut lagi isya, lanjut lagi subuh, lanjut lagi zuhur, lalu asar, dapat kita lagi satu hari, 2 hari sudah hutang terbayar. Nanti selesai sholat subuh mungkin ya, habis waktu tahrim, qada lagi. Sebelum nanti laksanakan sholat duha atau sesudah sholat duha, qada lagi. Ya. Kapan ada waktu kita mengqadha, lakukan niatnya bayar hutang, karena kita takut dengan ancaman Allah lewat Rasul, karena satu waktu sanksinya 500 tahun dalam neraka. Ya. Jangan dibuat main-main Bapak Ibu. Neraka itu memang wajib ada dan pasti ada. Nah, cuman yang akan masuk neraka jahanam sudah Allah katakan dan tidak mungkin keliru. Pertama, punya hati tidak pernah digunakan memikirkan ayat Allah. Yang kedua, punya mata tetapi tidak pernah melihat ayat Allah. Maksudnya ayat Allah, ayat kebesaran Allah, minimal melihat ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gunakan mata membaca ayat Allah. Mosok mata kita yang jelas masih belum bisa baca, sementara banyak orang yang tidak punya mata, tidak bisa melihat, hafal Al-Quran banyak. Ada nggak orang yang buta tapi hafal Al-Quran? Banyak. Tapi ada orang yang matanya melihat, jelas sekali dia melihat, namun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Malas belajar. Kalau malas belajar sampai kapanpun akan bisa.